Korban dalam rangka ketakwaan adalah hamba minallah, hamba minannas. Yang berkorban menamakan dirinya hamba Allah, tidak pakai nama. Bagaimana menurut syariat Islam? Kalau dia sembelih sendiri, tidak perlu dia sebutkan namanya. Seperti Nabi, ada kalimat min Muhammad, ada minni, dariku. Nah, tapi sebenarnya urusan nama-nama ini sebenarnya terkait dengan niat. Tetapi kalau akan menyempurnakan, karena biasanya yang menyembelih, kalau dia ingin menjalankan ketentuan, ya Allah terimalah korban ini sama dengan akikah, akikah fulan, menyebutkan nama bukan suatu hal yang buruk. Terkadang kan kita membatasi makna ikhlas itu dalam makna sembunyi terus itu. Tidak begitu makna ikhlas. Malah terkadang menyebutkan nama bisa menyebutkan ria, tidak menyebutkan nama tapi tahu orang bisa lebih ria lagi. Ayo ikhlas bananya nak disabu ya namanya kan ria juga jadinya itu. So nam panitia tu tak mungkin tak tahu. Jadi panitia nak muji beko. Oh si anu tu ya ikhlas bana namanya Mbak Allah. Senya ada itu melambungnya wak ria jadinya tu. Nah, jadi karena itu kita kalau akan melakukan amal, jadikan itu karena Allah. Tidak melakukan amal juga karena Allah. Jangan sampai melakukan karena orang, tidak melakukan karena orang. Keduanya sama saja itu. Berbuat amal karena orang lain bukan karena Allah, riya. Tidak jadi beramal karena bukan karena Allah, riya juga. Nah, jadi karena itu, kalau di dalam syariat itu bukan suatu hal yang haram, bukan suatu hal yang terlarang, tidak perlu kita menempatkan seolah-olah itu menjadi terlarang. Ada 7 orang berkorban, 1 ekor dengan komitmen setengah dari dagingnya kira-kira 30 kantong diambil kembali, lantas 30 itu diserahkan tempat lain dalam rangka kurban. Diambilnya untuk siapa? Kalau dia akan membagikan, ada keluarganya yang terdekat yang mungkin dia tahu tidak sampai korban kepada hak dia, jangan dihambat pula oleh panitia. Panitia harus tahu posisinya. Ini berkali-kali saya katakan, panitia itu sebagai wakil dari orang yang berkorban. Kalau kita akan menentukan lebih awal bahwa tidak boleh mengambil seperti ini, buat akad dari awal. Baik bu, ibu berkorban di sini, tapi dengan catatan yang jatah ibu cuma 1 kantong. Ini aturan, kalau mau kami bersedia mewakili ibu menyembelihkan korban ibu. Kalau tidak, kami tidak bisa. Tolak, nindak. Kita akadnya mutlak. Kemudian datang orang peserta korban bara, nah saya berikan separuh. Mungkin maksud dia ada orang-orang yang dia kenal yang juga dia bagi hak dia, korban-korban dia. Apa hak awak panitia menahan? Nah itu, panitia posisinya wakil dari mudahhi, wakil. Kan saya sudah beritahukan, wakil itu bertindak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh orang yang mewakilkan. Kan saya ambilkan contoh, kalau ada orang, jadi seorang wakil dituntun oleh 2 tuntunan. Tuntunan Allah yang pertama, amanah dari orang yang mewakilkan. Contoh, orang mewakilkan mengakad nikahkan supaya lebih mudah difahami. Misalnya ada orang di rantau, dia mau menikah tapi tidak sempat pulang karena mungkin pesawat dah sampai ke undangan lah, undang berbagai macam. Nelfon ke saya, Buya tolong wakil mau akad nikah teh. Nah, saya ada 2 tuntunan itu. Tuntunan Allah, 1, ana boleh diwakil akad ni sajanya. Tuntunan Allah tu. Kalau wakil lebih dari itu, tak bisa lah mau terima. Nah, ada batasan. Kemudian dia juga punya tuntunan josiaka di nikahan. Anak apa tu berampek, nyona na yo nang peliang ketek wa nikahnya nang gadang dak mo. Nah, jadi harus sesuai gitu. Makanya aku terima menikahi anak bapak si fulana
mewakili si fulan. Betul itu tu. Nah, ala selesai sah, selesai tugas sambo, jadi lanjutnya wakil lain. Nah, begitulah konsep perwakilan. Nah, kini panitia itu wakil. Kalau orang yang mewakilkan mengatakan ambo berkorban di Sikopak, tapi separuh nan jatah daging ambo balian kamu lihat, tu haknya tu kama ke dia gen. Jadi kalau tidak ada ketentuan-ketentuan, kalau awak nak nama model itu, buat dari awal akadnya. Maaf bu, ambo nama menerima, tapi dengan catatan segala dan korban risiko awak serahkan, karena yang menerimanya lah awak datang. Nah, bisa ibu ambil sekian, tapi dengan catatan tak melebihi itu. Beko malu awak lah terjanjian, awak usahakan. Nah, kalau tak namanya dan diterima. Kenapa? Karena tidak ada keharusan seseorang menerima perwakilan dari orang lain, tidak mengikat kepada dia. Nah, begitu juga yang berkorban. Kalau yang berkorban tidak mau menjalankan sesuai dengan ketentuan yang kita buat, selama tidak bertentangan dengan syariat, jangan saran korban ke situ. Kan sederhana masalahnya itu. Nah, cuma kan persoalan awak kadang-kadang awaklah keluar dari tuntunan syarak. Contoh, ada jemaah yang bertanya, Buya, ambo kulit jawi dijual di situ, ambo tak ketuju deh bodoh. Ambo cenderung kepada kulit kau dah boleh dijual. Tunya jualnya dek panitia. Nah, kecil kenyo. Sebelum berkorban, ambo mau berkorban siko, tapi kulit jawi tak jual yo. Agen kau orang, kalau orang narimo menjual silakan. Anda ambo panitia, ambo tak jadi korban siko no. Anda usah lo panitia berang, ibu tu jeli lah tuan. Nah, jadi awak akor sebenarnya lah bergerak indak dengan tuntunan ilmu lain. Lah apa gunjang lah orang jamaah lesiko korban dembek lain. Nah, ini masalah kita. Nah, jadi saya berharap semua kita dipandulah dengan ilmu.